Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Rangka Idul Fitri ini kami mohonkan maaf lahir dan batin. Pertama, kita lihat di awal tahun 2023 ini tantangan ekonomi global masih berat. Kita lihat dampak inflasi relatif masih tinggi. Kemudian yang kedua tentunya harga komoditas terus melemah dan ekonomi global cenderung untuk mengalami resiko perlambatan. Kita ketahui Amerika masih meningkatkan tingkat suku bunga dan tentu geopolitik belum berakhir. Kita ketahui baru-baru ini juga NATO akan membuat perwakilan di Jepang. Ya, eskalasi geopolitik di Indo-Pasifik meningkat. Namun demikian tadi sudah diumumkan bahwa di triwulan pertama pertumbuhan ekonomi kita masih tumbuh kuat, yaitu 5,03%, dan tumbuh ini dibandingkan tahun lalu juga ada peningkatan 0,01, dan patut dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 6 kuartal berturut-turut di atas 5%. Jadi ini menunjukkan bahwa ekonomi kita solid. Kita lihat juga pertumbuhan daripada penyerapan tenaga kerja sebesar 3 juta orang dibandingkan Februari tahun 2022, dan juga terjadi penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,41 juta dari 8,4 juta menjadi 7,9 juta orang. Dari sisi demand, ini seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif. Kita ketahui kinerja ekspor tumbuh 11,68% secara year on year. Kemudian konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,54% secara year on year. Dan daya beli PMTB tumbuh sebesar 2,11% secara year on year. Dan pemerintah juga kembali tumbuh di 3,99%. Artinya pertumbuhan serapan anggaran relatif juga baik. Dari sisi supply dari lapangan usaha, sektor industri pengolahan ini masih sebagai kontributor terbesar dari PDB sebesar 18,57% dan tumbuhnya positif sebesar 4,43%, yaitu industri otomotif atau alat angkut, industri logam atau hilirisasi, industri makanan minuman, dan juga berbagai industri yang sifatnya produktif. Dari pertumbuhan sektor lapangan usaha, transportasi dan warehouse atau pergudangan tumbuh 15,93%, dan akomodasi makanan minuman tumbuh 11,55%. Nah, ini tentu seiring dengan dihentikannya PPKM di akhir tahun lalu sehingga mobilitas masyarakat meninggi. Dari sektor perdagangan tumbuh 4,88%, tentu belanja retail dan penjualan kendaraan bermotor mendominasi dan juga industri perbengkelan, sedangkan perdagangan besar dan eceran tumbuh 4,43%, terkait juga dengan perdagangan mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 6,88%. Kami juga lihat sektor pertanian konsisten tumbuh di angka 0,34% secara year on year. Kemudian sektor konstruksi juga tumbuh sebesar 0,32% dan pengadaan listrik dan gas sebesar 2,60% secara year on year. Secara spasial seluruh wilayah tumbuh positif. Pertumbuhan Pulau Jawa di bawah pertumbuhan nasional yaitu 4,96%, Kalimantan di atas nasional yaitu 5,7%, 5,79%, Sulawesi 7% secara year on year, Sumatera 4,79%, yang menarik juga Bali Nusa Tenggara tumbuh 4,74%, Maluku Papua tumbuh sebesar 1,95% secara year on year. Pertumbuhan semakin baik dengan beberapa indikator
kelihatan mengalami perbaikan, yaitu indikator daripada tingkat inflasi. Kita berhasil menurunkan inflasi di angka 4,33%, dan ini turun dari bulan Maret 4,97%. Tentu gerakan nasional pengendalian inflasi pusat yang terus dijalankan bersama Bank Indonesia, kita lihat memberikan hasil yang positif, dan terutama di dalam bulan Ramadan dan Idul Fitri kita lihat sektor keuangan tetap resilient, dan cukupnya likuiditas di dalam negeri juga menjadi faktor penting untuk pembangunan Indonesia secara nasional dan secara inklusif. Nah, kalau kita lihat prospek secara nasional ke depan masih tetap kuat. Beberapa hal yang menjadi indikator adalah indeks keyakinan konsumen. Ini masih di angka di atas 100, yaitu 123,3. Kemarin juga baru dirilis PMI manufaktur. Ini juga kita konsisten di atas 50, yaitu kemarin naik di 52,7%. Kemudian dari sektor eksternal kita lihat surplus transaksi berjalan dan cadangan devisa terus naik ke 145,2 miliar dolar. Neraca perdagangan selama 35 bulan berturut-turut surplus. Di Maret surplus sebesar 2,91 miliar US dollar, dan obligasi juga yieldnya melandai, dan nilai tukar rupiah dan IHSG terus menguat, dan rasio utang terhadap PDB berada dalam level aman. Nah, dengan catatan tersebut dan sinergi serta seluruh stakeholder, kita berharap target pembangunan kita, pertumbuhan di akhir tahun, di tahun politik ini bisa mencapai 5,3%, dan kami optimis bahwa pertumbuhan ini bisa terus dijaga di tahun 2023 dan tentunya menjadi momentum di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi kita 5,3% itu kan salah satu yang tertinggi atau nomor 2 di antara G20. Jadi di tengah dunia yang pertumbuhannya melambat, yang lain belum recover, nah kita sudah recover duluan, dan pertumbuhan di kuartal pertama 5,1% ini tentunya merupakan akibat dari reform struktural yang didorong, sehingga tentu salah satu faktor pendukungnya selain rumah tangga tentu dari investasi.